putriku. Selamat ulang tahun putri. Selamat ulang tahun. Kacau kalau Bima sampai curiga dan ngelepas topeng badut gue. Kamu tahu tugas kamu di sini kan? Kamu itu badut. Saya manggil kamu ke ulang tahun anak saya. Bukan buat meluk-meluk anak saya. Tapi buat menghibur anak-anak. Buat jadi badut. Kamu ngerti nggak? Sayang, lain kali jangan mau dipeluk orang sembarangan ya. Kurang ajar. Bima ngambil anak gua. Tapi sekarang gua nggak bisa berbuat apa-apa. Sar, itu suami lo kok galak banget sih sama badut? Sar, kalau misalnya ada apa-apa, lu jangan sungkan buat cerita sama gue ya. Siapa tuh yang pulang? Apa Bu Mala ya? Kirain nyonyanya yang pulang. Ternyata pembantunya. Bi, jadi kita ini mau jalan-jalan ya? Bibi ikut kan? Bibi nggak bisa ikut sayang, soalnya kan Bibi harus beresin rumah. Oh iya, kamu harus inget ya, kamu nanti jangan nakal di sana, jangan minta yang macem-macem. Soalnya nggak enak sama Pak Kenan sama Bu Safira. Mereka tuh udah baik banget sama kita. Kamu aja sampai diajakin jalan-jalan. Iya Bi, aku nggak bakal nakal kok dan nggak bakal minta yang macem-macem. Oh ya satu lagi, kalau kamu ajak main non cinta, jangan jauh-jauh ya. Pokoknya harus tetap Bu Safira. Oke? Iya Bi, aku udah ngerti. Ya udah, kamu masuk sekarang. Ya? Iya Bi. Dadah, hati-hati ya. Ya Bi. Tos dulu. Pak, titip Aska ya. Oh, tenang saja, Bi. Hati-hati ya. Tapi mereka mau kemana ya? Coba deh, sana tuh. Dadah, Aska. Mau kemana? Mau kemana? Hei! Siapa itu? Bu,
Apa ibu yang namanya Ibu Mala? Saya Sri. Saya istrinya Farid. Bu, maaf, tapi tadi saya udah... Udah Azizah, biar saya bicara sama ibu itu. Ayo ikut saya. Duduk. Sebenarnya apa sih mau kamu kesini? Bu, saya nggak habis pikir ya. Kenapa ibu memaksa suami saya untuk mengaku jadi pembunuh Ustadz Bagas? Kami memang orang miskin, Bu. Tapi suami saya itu orang yang baik-baik, Bu. Tidak pernah sekalipun suami saya membentak atau menyakiti saya. Bu, nggak usah drama deh. Suami ibu itu udah setuju, udah ada perjanjian hitam di atas putih dengan pengacara saya. Perjanjian apa? Saya mau tahu. Masa saya mesti ngasih tahu sih, Bu? Di dalam perjanjian itu, suami ibu sudah setuju untuk melakukan apapun yang saya suruh sama dia. Malahan di dalam perjanjian itu, seharusnya ibu nggak boleh ketemu sama saya. Ini malah datang nyamperin. Nggak boleh ada orang yang lihat kita ngobrol, ngerti nggak? Bu, asal ibu tahu ya, suami saya melakukan perjanjian itu tanpa sepengetahuan saya. Anak saya tidak butuh uang ibu, tapi anak saya butuh kehadiran ayahnya, Bu. Bu, ibu nggak usah sok. Suami ibu sendiri yang datang ke saya untuk pengobatan anak ibu. Kalau nggak ada saya, anak ibu bisa mati. Aduh, gara-gara aku lengah orang itu jadi masuk ke dalam rumah. Padahal kan Bu Mala udah baik banget sama aku sama Teteh. Tapi aku malah ngerepotin Bu Mala. Tadi aja satpam sampai kewalahan ngadepinnya. Aku takut Bu Mala dicelakain. Wah, aku harus usir orang itu. Jangan sampai Bu Mala diapa-apain. Dengar ya, Bu. Saya ini nggak maksa loh suami ibu. Suami ibu sendiri yang datang ke saya memohon-mohon supaya bisa memberikan uang untuk pengobatan anak ibu. Tahu nggak dia bilang apa? Dia bilang sampai rela bunuh orang demi untuk dapat uang pengobatan anak ibu. Enggak. Saya nggak percaya suami saya ngomong kayak gitu. Suami saya itu ngebunuh nyamuk aja nggak tega, Bu. Mana mungkin suami saya mau, Bu, disuruh ngaku bunuh orang. Ibu tuh nggak percaya. Sana, tanya aja langsung sama suami ibu. Lagian ibu mau ngapain sih? Kasusnya kan udah ditutup. Suami ibu itu udah di penjara. Ibu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ini pasti ada yang nggak beres. Pasti. Nggak mungkin Bu Mala ngomongnya pelan kayak gitu. Ini pasti ada sesuatu yang ditutupin deh. Aku dengar coba. Enggak. Saya nggak mau tahu, Bu. Saya akan ke kantor polisi dan bilang ini semua ke mereka. Silahkan. Emang polisi percaya sama ibu? Meskipun ibu bilang ya kepada polisi, tapi mereka udah punya bukti-bukti kuat. Terus ibu mau apa? Sekarang gini aja ya Bu ya, daripada kita capek nih berdebat, mendingan ibu pulang dan terima duit dari saya. Kalau masih ada apa-apa, silahkan langsung hubungin pengacara saya. Saya nggak ada waktu untuk ngurusin beginian. Apa aku nggak salah dengar? Jadi mereka bukan ngomongin soal Farid karyawannya Bu Mala, tapi Farid pembunuhnya Pak Bagas. Aduh, ngomong apa sih pelan banget? Bu Mala tuh kalau lagi marah ngomongnya nggak jelas ya. Apa kuping saya lagi yang nggak denger? Bu, saya nggak tega ngeliat suami saya, Bu. Jadi kambing hitam atas pembunuhan Ustadz Bagas, Bu. Bahkan suami saya harus dihukum sampai 5 tahun di penjara, Bu.
Itu bukan waktu yang sebentar, Bu. Itu lama banget, Bu. Demi anak kamu yang sakit-sakitan itu, suami kamu rela untuk mengakui sebagai pembunuhnya Bagas. Kamu harusnya hargain dong pengorbanan suami kamu itu. Gini deh Bu, kalau ibu mau tetap tutup mulut dan gak berulah, saya akan coba ngomong sama pengacara saya untuk mempercepat hukuman suami ibu. Gimana? Bu, saya kasihan sama anak saya, Bu. Anak saya ini butuh kehadiran ayahnya, Bu. Astagfirullah, suami Bu Sri itu cuma ngaku-ngaku sebagai pembunuhnya Pak Bagas. Jadi, sebenarnya yang membunuh Pak Bagas itu orang lain. Sekarang tinggalkan tempat saya. Cepat! Bikin repot aja. Ya ampun, jangan-jangan semua ini cuma akal-akalnya Bu Mala. Bu Mala tahu di mana sebenarnya Naila. Dan bisa jadi juga Pak Kenan dan Bu Safira juga tahu tentang ini. Handphone. Aduh, aku harus telepon Pak Bagus. Handphone aku di mana lagi? Oh iya, handphonenya kan habis dipakai sama Aska dan aku cas di dapur. Kinan gak pernah tahu kalau repotnya ngurusin kayak beginian. Aziza? Aku harus kasih tahu Pak Bagus kalau Bu Mala tahu semuanya. Gak ada sinyal lagi penting kayak gini. Aku harus keluar. Aziza. Dengerin saya ya. Kita bisa bicarakan ini. Enggak, Bu. Saya pikir selama ini Ibu tuh orang yang sangat baik. Tapi ternyata... Aziza, tunggu. Kamu tuh salah paham. Bukan gitu maksud saya. Enggak, Bu. Anak saya tidak butuh uang Ibu. Tapi anak saya butuh kehadiran ayahnya, Bu. Bu, ibu nggak usah sok. Suami ibu sendiri yang datang ke saya untuk pengobatan anak ibu. Kalau nggak ada saya, anak ibu bisa mati. Saya nggak tega ngelihat suami saya, Bu. Jadi kambing hitam atas pembunuhan Ustadz Bagas, Bu. Bahkan suami saya harus dihukum sampai 5 tahun di penjara, Bu. Itu bukan waktu yang sebentar, Bu. Itu lama banget, Bu. Demi anak kamu yang sakit-sakitan itu, suami kamu rela untuk mengakui sebagai pembunuhnya Bagas. Kamu harusnya hargain dong pengorbanan suami kamu itu. Gini deh Bu, kalau ibu mau tetap tutup mulut dan gak berulah, saya akan coba ngomong sama pengacara saya untuk mempercepat hukuman suami ibu. Gimana? Bu, saya kasihan sama anak saya, Bu. Anak saya ini butuh kehadiran ayahnya, Bu. Aku udah tahu semuanya dari mulut Ibu sendiri. Gak ada yang perlu dijelasin lagi, Bu. Aziza,